Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia meluangkan waktunya dan juga memberikan kami kesempatan untuk bisa presentasi di video kali. Video ini kami, kelompok 11, ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai strategi kewirausahaan pada kami kelompok 11 yang beranggotakan Azalika Tiffany Syafa, Muhammad Fadlan Anugrah, Nazwa Diadafa Arlindita, Lania Aprilia Putri Kurniawan, Tatiana Kusuma Dewi, saya sendiri Sastila Ajang Aulianisa, Ismi Hasina Izati, Aditya Gede Aryansyah, Haikal Ayasya Isfansyah, dan juga ada Kadek Aditya Evan. Yang pertama, untuk market research di lingkup dunia, kami memperoleh wawasan tentang preferensi rasa kopi yang disukai secara global dan mengetahui kebiasaan minum kopi dan tren terkini yang terjadi secara global, dan juga mengetahui karakteristik dari konsumen pecinta kopi secara global. Untuk lingkup Indonesia, kami mengidentifikasi gaya hidup atau tren yang berkaitan dengan minuman kopi yang ada di Indonesia, mengetahui tren konsumen kopi yang sedang berkembang di Indonesia, dan juga mengidentifikasi jenis kopi yang diminati sebagian besar orang Indonesia dan preferensi jenis rasa yang disukai kebanyakan konsumen pencinta kopi di Indonesia. Untuk lingkup di Kota Garut, kami mengetahui selera konsumen di sekitar Garut, dapat melakukan perbandingan dengan kompetitor coffee shop lain yang serupa di sekitar Garut, dapat menjadi landasan yang kuat dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan produk kreativitas dan inovasi serta pemasaran di Dovi, dan dengan menggunakan market research yang akurat, Dovi dapat menyelesaikan penawaran produk mereka agar sesuai dengan keinginan dan selera konsumen. Kemudian untuk market trend analysis, untuk lingkup dunia itu sedang maraknya minuman kopi disertai dengan perkembangan minat pada berbagai macam kopi dan cara pembuatannya. Kemudian terjadi ekspansi global secara masif pada brand coffee shop telah membawa budaya coffee shop ke banyak negara di seluruh dunia. Kemudian terjadi adanya perkembangan ekonomi dapat membuka peluang bagi konsumen untuk menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, termasuk di coffee shop. Kemudian yang terakhir, ya, hustle culture mendesak individu untuk memiliki produktivitas tinggi dengan mengonsumsi minuman kafein yang dapat membantu dalam efektivitas kerja. Di Indonesia, industri coffee shop merupakan industri yang berkembang pesat dengan peminat yang sangat banyak di Indonesia. Globalisasi telah mempengaruhi kebiasaan minum kopi masyarakat Indonesia yang sebelumnya minum kopi di rumah ataupun di warung pinggiran jalan, hingga saat ini berubah ke coffee shop. Saat ini minum kopi di coffee shop telah menjadi lifestyle masyarakat Indonesia sehingga coffee shop di berbagai daerah tidak pernah sepi akan pengunjung. Kemudian konsep dan suasana yang Instagramable dan nyaman dari coffee shop merupakan salah satu alasan utama yang mendorong masyarakat Indonesia untuk terus berkunjung ke coffee shop. Untuk lingkup Kota Garut, tren ngopi yang terjadi pada anak muda sedang marak di berbagai daerah termasuk Garut. Kemudian tren tempat coffee shop estetik yang sedang dicari oleh generasi muda di Garut untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Kemudian kebutuhan akan tempat untuk pertemuan sosial dan bisnis seperti meeting, bertemu dengan kolega, pertemuan komunitas lokal, ataupun sekedar bertemu dengan teman. Kemudian kebutuhan atau keberagaman tempat untuk bersantai di Garut. Dan terakhir, pertumbuhan ekonomi di Garut ikut turut serta dalam meningkatkan daya beli pada masyarakat, termasuk peningkatan permintaan pada coffee shop. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pasca analisis. Yang pertama, politik UMKM memiliki dasar hukum izin usaha mikro kecil yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014. UMKM diberikan kelonggaran perpajakan oleh pemerintah yang diatur pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2018. Selanjutnya ekonomi. Harga yang ditetapkan pada produk dari Dovi terbilang cukup standar, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, sehingga target pasarnya dapat dari berbagai kalangan. Selanjutnya sosial, Dovi menjalin hubungan baik dengan pelanggannya dengan memberikan banyak diskon, menggunakan strategi mode-to-mode advertising, menggunakan bundling atau marketing campaign dengan memberikan buy one get one produk bestseller. Selanjutnya teknologi. Dovi menggunakan platform online food delivery seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Dovi menyediakan alternatif pembayaran cashless melalui QRIS maupun e-wallet, menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya sebagai media promosi dan membangun brand awareness. Selanjutnya legal, memiliki surat izin berdiri dan berlangsungnya usaha. Dovi mendapat status legal dari pemerintah, menaati berbagai peraturan pemerintah mengenai izin pajak, kebersihan tempat makan, aturan BPOM mengenai produk yang dihasilkan, tenaga kerjaan, perizinan usaha, tempat makan, kesehatan, dan lainnya. Selanjutnya, environment.
Dovi memiliki lokasi di jalan utama dekat dengan alun-alun, memudahkan dijangkau. Sudah terlihat dan berada dekat dengan pusat keramaian. Dovi harus aman agar setiap pelanggan yang datang merasa bahwa tempat tersebut aman dan nyaman untuk dikunjungi dan digunakan untuk berkumpul bersama. Selanjutnya, portal analisis. Yang pertama, ada rivalry among existing competitor. Persaingan dalam industri kafe cukup tinggi. Persaingan terutama didasarkan pada harga, kualitas, kopi, dan pengalaman pelanggan. Yang kedua, trade of new entrants. Ancaman dari coffee shop baru yang masuk ke industri ini bisa beragam. Bersaing dengan merek yang sudah mapan melakukan investasi dalam branding dan lokasi yang baik. Selanjutnya, trade of substitute product or service. Ancaman dari produk atau jasa pengganti adalah moderat. Namun bagi banyak pelanggan, pengalaman kopi adalah unik dan sulit digantikan. Selanjutnya, bargaining power of supplier. Pemasok kopi biji memiliki kekuatan tawar-menawar yang signifikan, terutama jika coffee shop bergantung pada kualitas biji kopi yang tinggi. Selanjutnya, bargaining power of buyer. Mereka dapat memilih coffee shop berdasarkan preferensi rasa, harga, lokasi, dan layanan. Kualitas produk dan pengalaman pelanggan yang buruk dapat mengakibatkan kehilangan pelanggan. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komputer analisis yang ada dari Dovi. Untuk komputer yang pertama yaitu ada Warung Kopilogi, merupakan coffee shop yang berdiri pada bulan Maret 2019 di Garut Kota. Mereka menyediakan berbagai minuman hingga makanan mulai dari kecil hingga yang berat dengan harga yang cukup variatif dan murah mulai dari 15.000 hingga 30 ribuan. Dan menyediakan berbagai permainan untuk dimainkan oleh pengunjung seperti Uno, Remi, dan lain-lain. Untuk komputer yang kedua yaitu ada Laman Swap Kopi yang merupakan sebuah coffee shop yang berlokasi di Garut. Mereka juga menyediakan berbagai jenis kopi dan mereka menyediakan berbagai makanan dan minuman selain kopi dengan harga makanan dan minumannya pun yang sangat terjangkau. Laman Swap Kopi ini juga menyediakan layanan delivery dan menyediakan promosi serta diskon di laman yang ada di Laman Swap Kopi. Nah, Laman Swap Kopi ini juga menyediakan tempat yang cukup luas, nyaman, dan bersih untuk dijadikan tempat nongkrong bagi para pengunjungnya. Untuk slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang segmentasi consumer analysis dari yang ada pada kompetitor Dovi. Untuk yang segi geografisnya yaitu Warung Kopilogi terletak di pusat kota Garut dan banyak dilewati oleh kendaraan bermotor yang mengarah ke arah kota. Untuk yang Laman Swap Coffee terletak di pusat kota Garut, dilewati banyak kendaraan yang mengarah ke jalur Tasikmalaya. Untuk segi demografisnya, pada Warung Kopilogi, Warung Kopilogi ini merupakan salah satu pionir coffee shop di Garut dan dikenal oleh semua kalangan. Namun untuk Laman Swap Coffee ini, coffee shop terbilang baru dan belum tentu dikenal oleh banyak kalangan, namun didominasi oleh anak-anak muda. Dan untuk segi psikografisnya, pada warung kopi logi ini, pelanggan dapat memilih beragam pilihan menu kopi, mulai non-kopi, makanan berat, dan snack. Lalu untuk laman swap kopi, pelanggan disajikan dengan tampilan coffee shop dengan suasana lebih asri dan sejuk dengan pilihan menu kopi, minuman non-kopi, makanan berat, dan snack. Mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kultur in consuming analysis. Yang pertama ada price sensitive consumer. Yang pertama warung kopi logi. Konsumen yang menilai berdasarkan preferensi rasa kopi, harga dan layanan yang harus seimbang. Yang kedua laman Suah Coffee. Konsumen yang berkunjung dengan adanya promo atau diskon. Selanjutnya ada band loyal customer. Dari warung kopi logi, konsumen yang setia dengan rasa kopi dan kualitas layanan dari kopi logi. Dari laman Suah Coffee, konsumen loyal dikarenakan laman Suah yang telah mengetahui karakteristik dan budaya dari konsumennya, khususnya para pencinta kopi. Lalu yang ketiga ada variety seeking consumers. Yang pertama ada warung kopi logi, konsep dan suasana pada kopi logi yang dilihat para konsumen sehingga merupakan salah satu alasan utama konsumen untuk berkunjung. Yang kedua, laman Suah Coffee. Konsumen yang melihat dari sisi berdasarkan budaya mereka terhadap minum kopi yang menjadi sebuah tren terkini. Dan yang terakhir, variety seeking consumer. Warung kopi logi, budaya konsumen yang mana dengan mengonsumsi kopi dapat membantu dalam efektivitas bekerja. Yang kedua, minum kopi pada coffee shop yang telah menjadi lifestyle bagi konsumen sehingga Laman Suah memanfaatkan dengan mengenal karakteristik konsumennya. Selanjutnya, proses of customer. Yang pertama ada select. Calon pelanggan mencari coffee shop yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan atau dibutuhkan. Selain itu, pelanggan bisa memilih tempat duduk yang nyaman dan sesuai dengan preferensi mereka. Mereka juga dapat memilih variasi menu sesuai dengan selera dan kebutuhan diet mereka. Ada beberapa kriteria yang mempengaruhi konsumen memilih coffee shop, baik terhadap Dovi maupun kompetitor coffee shop lainnya, yaitu yang pertama, harga menu yang terjangkau, kedua, desain interior coffee shop yang nyaman, ketiga, menu yang bervariasi, keempat, kualitas produk, kelima, akses coffee shop yang mudah dijangkau, keenam, pelayanan yang ramah, dan yang terakhir, promosi. Dan yang terakhir ada secure.
calon pelanggan memilih melakukan pembelian pada kompetitor Dovi karena menawarkan pilihan kopi yang sesuai kebutuhan yang dibutuhkan dan sesuai kriteria yang diinginkan. Selain itu, suasana coffee shop juga menjadi salah satu indikator saat pelanggan memilih coffee shop yang mereka tuju. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai root cause analysis yang terbagi menjadi 4 faktor yang dapat menyebabkan kualitas kopi tidak baik atau hasilnya buruk. Yang pertama dari faktor people, yaitu pegawainya kurang berpengalaman, tidak fokus bekerja, kelelahan, kurangnya pelatihan. Untuk bagian prosedur, bisa jadi kopi yang dibuat itu dengan menggunakan terlalu banyak air, takaran bahannya kurang tepat, lalu ukuran filter kopinya yang tidak tepat. Lalu untuk material, ada dari biji kopinya yang basah, kualitas gulanya buruk, packagingnya tidak pas, dan kualitas krimnya buruk. Untuk equipment-nya, bisa dari cangkir yang kotor, kopi kurang panas, dan juga penghangat yang tidak berfungsi dengan baik. Lalu selanjutnya untuk analisis marketing, jadi Dovi ini telah melakukan beberapa strategi marketing. Yang pertama adalah dengan membuat Instagram sebagai sosial media utama mereka untuk memasarkan maupun memberikan informasi kepada konsumennya. Dan di Instagram ini juga Dovi pernah menggunakan layanan Instagram Ads untuk memasarkan Dr. Coffee. Dovi juga pernah menggunakan jasa influencer lokal yang ada di kota Garut, dan hasilnya itu cukup baik, cukup berpengaruh meskipun kurang signifikan. Lalu, salah satu strategi marketing yang dilakukan oleh Dr. Coffee adalah dengan memberikan diskon untuk para petugas kesehatan. Hal ini sangat sesuai dengan konsep dari Dr. Coffee. Lalu salah satu hal yang membedakan Dovi dengan kompetitornya yaitu karena Dovi ini foundernya merupakan dari para dokter, jadi Dovi ini lebih memperhatikan kesehatan para customer-nya dengan cara menggunakan bahan baku yang sangat sesuai dengan standar kesehatan. Lalu, Dovi juga telah bekerja sama atau menyediakan pemesanan via ojek online, delivery online, dengan tujuan yaitu untuk mempermudah konsumennya yang ingin mengkonsumsi kopi tapi tidak bisa datang ke tempatnya secara langsung. Selain itu, hadirnya Dovi di aplikasi ojek online ini pun dapat menarik para pengguna ojek online akhirnya mengetahui apa itu Dovi. Analisis kondisi finansial. Jadi, ini merupakan laporan keuangan yang didapat dari laporan penjualan Dr. Coffee pada bulan Oktober tahun 2023. Jadi, jumlah pengunjung per hari pada bulan ini yaitu sebanyak 15-20 orang. Dengan harganya dari kisaran Rp15.000 sampai Rp25.000. Omset per hari yang didapatkan yaitu sebesar Rp340.000. Omset per bulannya Rp10.200.000, biaya per kap pengunjung per harinya Rp225.000, dengan biaya per kap pengunjung per bulannya sebesar Rp6.750.000. Untuk profit per bulannya ada sebesar Rp6.750.000. Selanjutnya mengenai laporan laba rugi Dr. Coffee pada tahun 2023. Total pendapatannya yaitu sebesar Rp6.750.000 dengan persediaan awalnya Rp3.800.000 dan pembeliannya Rp2.551.000 sehingga dapat diketahui barang yang tersedia untuk dijualnya yaitu sebesar Rp6.351.000 dikurangi persediaan akhir Rp5.133.000, dapat diketahui total harga pokok penjualannya sebesar Rp1.218.000. Total pendapatan dikurangi total harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor yaitu sebesar Rp5.532.000. Untuk beban usahanya yang terdiri dari biaya gaji, biaya utilitas yaitu listrik dan air, dan juga biaya WiFi, dapat diketahui total beban usahanya yaitu sebesar Rp3.500.000. Lalu laba kotor tadi sebesar Rp5.532.000 dikurangi oleh total beban usaha yang sebesar Rp3.500.000 menghasilkan laba bersih sebelum pajak yaitu Rp2.032.000. Lalu ada juga pajak penghasilan UMKM sebesar 0,5% yaitu Rp10.160. Sehingga hasil dari laba bersih setelah pajaknya yaitu sebesar Rp2.021.840. Selanjutnya di sini ada laporan arus kas, yang dimana untuk arus kas dari aktivasi operasi itu, kas yang diterima dari pelanggan maupun itu offline ataupun online itu totalnya di angka 360 juta. Kemudian untuk arus kas bersih dari kegiatan operasional itu di angka 94.800.000. Kemudian untuk di arus kas bersih dari kegiatan investasi yaitu di angka 28.800.000, dan yang terakhir itu untuk arus kas bersih dari saldo kas pada tanggal 31 Desember yaitu totalnya 216.800.000. Untuk yang selanjutnya di sini terdapat neraca yang dimana total dari aktiva itu senilai 219.800.000.
Kemudian untuk total aktiva tetapnya yaitu di angka 175.800.000 dan yang terakhir pada total aktiva itu di angka 395.600.000. Kemudian untuk pasiva total kewajibannya ada di angka 95.600.000. Total ekuitasnya itu di angka 300 juta dan yang terakhir adalah total kewajiban dan ekuitas yaitu di angka 395.600.000. Untuk yang selanjutnya di sini ada asumsi dasar. Untuk investasi awal di sini yaitu di angka 128.400.000. Nah, harga-harga tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dan asumsi. Nah, untuk pemasukan per hari didapatkan 500.000 hingga 1 juta. Maka diasumsikan rata-rata laba bersih Dovi per harinya sebesar 200.000. Nah, untuk perhitungannya sendiri yaitu 200.000 dikali 360 hari. Sama dengan totalnya di angka 72 juta per tahun. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Azel. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis kelayakan usaha, payback period, dan financial ratio dari Dovi. Yang pertama yaitu analisis kelayakan usaha. Di sini kami melakukan perhitungan untuk mencari tahu hasil akhir dari NPV dan juga IRR. Modal awal pada tahun ke-0 didapatkan dari hasil perhitungan asumsi dasar yang telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil yang tertera dengan menggunakan discount rate sebesar 12%, terlihat bahwa NPV lebih dari 0, yaitu sebesar 39.760.530, dan IRR lebih dari suku bunga 12%, yaitu sebesar 31%, yang mana dapat dikatakan usaha ini layak untuk dijalankan. Yang selanjutnya yaitu ada payback period. Payback period dilakukan untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari pengoperasian. Didapatkan hasil payback period 2,22, yang mana itu artinya diperlukan sekitar kurang lebih 2 tahun bagi Dovi untuk dapat terjadi pengembalian investasi awal. Yang selanjutnya yaitu financial ratio. Dalam financial ratio didapatkan hasil dari beberapa perhitungan rasio. Yang pertama ada rasio lancar dengan hasil 2,3, yang mana hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Dovi dalam menutupi kewajiban utang lancar dapat dikatakan baik karena hasilnya berada di atas 1. Untuk rasio hutang, didapatkan hasil 0,32, yang mana hasil menunjukkan bahwa hutang Dovi jumlahnya kurang dari 0,5 kali, maka sebagian besar aset perusahaan adalah hasil dari biaya ekuitas. Dan yang terakhir yaitu rasio depresiasi to fixed assets dengan hasil minus 0,0239, yang mana hasil menunjukkan efisiensi rendah dalam pengoperasiannya. Selanjutnya ada analisis operasional. Di sini Dovi menggunakan sistem shift untuk jam kerja karyawannya, yaitu terbagi menjadi 3 sesi shift. Yes, bekerja sebagai barista, asisten barista, dan kasir. Yang kedua ada supplier atau pemasok yang bekerja sama dengan Dovi, yaitu pemasok yang berada pada kota Garut. Yang ketiga ada cara Dovi menyetok bahan baku, yaitu dilakukan per minggu dan dicek secara berkala setiap harinya pada saat opening dan closing. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menghindari bahan baku yang habis secara mendadak. Yang keempat, ada penyimpanan bahan baku yang dilakukan oleh Dovi. Juga dilakukan dengan baik agar tidak merusak kualitas dari bahan baku. Yang kelima, ada anggaran bisnis pada Dovi dikelola dengan melakukan pencatatan keuangan setiap harinya. Dan yang terakhir, ada peralatan yang menunjang kegiatan operasional pada Dovi, yaitu 2 mesin blender, 1 mesin kopi, dan peralatan penunjang lainnya seperti gelas, piring, dan peralatan masak. Selanjutnya di sini ada analisis human resource. Yang pertama ada struktur organisasi. Dovi terdiri dari founder dan 3 pekerja yang terdiri dari barista, asisten barista, dan kasir. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi. Ketentuan yang Dovi berikan untuk proses rekrutmen adalah Dovi mencari pegawai yang mempunyai kriteria kepada skill terkait, jujur, tepat waktu, dan friendly. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Untuk pelatihan dan pengembangan, Dovi tidak memiliki pelatihan dan pengembangan khusus untuk para pegawainya. Yang keempat ada manajemen kinerja. Untuk melakukan pengelolaan anggaran bisnis dengan melakukan pencatatan keuangan setiap harinya. Yang kelima ada kesejahteraan karyawan. Nah, untuk kesejahteraan karyawan di Dovi sendiri terdapat 3 sesi kerja. Selain itu, untuk jam lembur dapat tambahan bonus sesuai dengan UMR. Dan yang terakhir ada kepatuhan hukum. Dovi sendiri sudah memiliki NIB yang merupakan identitas izin usaha.
Selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu untuk eksternal dan internal. Yang pertama itu ada strength, itu kualitas produk yang terjamin, konsep coffee shop yang unik dan beda dari yang lain. Kemudian ada promo dan diskon kepada petugas kesehatan yang mana sesuai dengan konsep bisnis Dovi. Kemudian ada weakness, yaitu belum adanya planning untuk promotion budgeting, belum terlalu banyak kunjungan, kurangnya fasilitas seperti AC, parkiran untuk mobil masih kurang luas, tidak adanya program pelatihan bagi pekerja sebelum bekerja. Kemudian ada opportunity, itu lokasi Dovi strategis, bekerja sama dengan platform online food delivery, kemudian bekerja sama dengan komunitas Vespa. Yang terakhir ada threats, yaitu banyaknya pesaing, perubahan tren konsumen, terus fluktuasi harga bahan baku. Kemudian ada SO atau strength opportunity, yaitu dengan Dovi yang memiliki lokasi strategis, hal itu dapat memperkuat Dovi untuk menarik minat konsumen. Kemudian melakukan promo dengan mengadakan event bersama komunitas Vespa agar dapat menarik minat konsumen. Untuk WO atau weakness opportunity itu menambah opsi menu dan penambahan outlet. Kemudian ada ST atau strength trait, yaitu memanfaatkan konsep yang berbeda agar menjadi ciri khas Dovi dan memenangkan persaingan. Kemudian menjaga kualitas produk untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan di tengah perubahan tren dan preferensi konsumen. Yang terakhir itu ada weakness trait, yaitu menambah fasilitas untuk kenyamanan konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis TOWS. Pada analisis TOWS ini terbagi menjadi dua, ada tabel pembobotan dan juga ada hasil dalam bentuk kuadran. Pada tabel pembobotan ini, setiap tabelnya akan ditemui bobot, rating, dan juga skor. Untuk bobot ini menggambarkan tingkatan urgensi penyelesaian dari permasalahan yang ada. Sedangkan untuk rating ini merupakan tingkatan dari permasalahan yang ada ini bagaimana terjadi ke depannya. Hingga semakin tingginya rating, maka semakin tinggi pula permasalahan yang ada ini akan terjadi ke depannya. Untuk ancaman terhadap Dr. Coffee, didapati 3 ancaman, yaitu banyaknya pesaing dengan skor 1,5, perubahan tren konsumen dengan skor 0,9, dan juga fluktuasi harga bahan dengan skor 1,6. Lalu, untuk peluangnya, didapati lokasi Dovi yang strategis dengan skor 1,6, bekerja sama dengan platform online food delivery dengan skor 1,5, lalu bekerja sama dengan komunitas Vespa dengan skor 1,2. Lalu selanjutnya ada kelemahan, yaitu belum adanya planning untuk promotion budgeting dengan skor 0,9, belum terlalu banyak kunjungan dengan skor 0,4, kurangnya fasilitas seperti AC dengan skor 0,2, parkiran untuk mobil yang masih kurang luas dengan skor 0,6, tidak adanya program pelatihan bagi pekerja sebelum bekerja dengan skor 1,2. Lalu yang terakhir, untuk kekuatannya yaitu kualitas produk yang terjamin dengan skor 0,8, konsep coffee shop yang unik dan berbeda dari para pesaingnya dengan skor 1,5, dan juga promo atau diskon kepada petugas kesehatan yang mana sesuai dengan konsep bisnis kopi dengan skor 2,5. Dari perhitungan tabel pembobotan tadi, maka didapati kuadran dari weakness ini adalah 3,0, threats-nya itu adalah 0,4, opportunity-nya yaitu adalah 0,4 dengan titik Y adalah 3, lalu strength-nya itu adalah 4,8 dengan titik Y-nya adalah 0. Maka didapati sumbu X-nya adalah hasil dari strength dikurangi dengan hasil dari weakness, yaitu adalah 1,8, dan juga sumbu Y-nya didapati dari hasil opportunity dikurangi dengan hasil threat dengan hasil 0,3. Maka didapati hasil kuadrannya yaitu adalah 1,0,3. Sekian hasil analisis kami selama 1 semester ini terhadap Dr. Coffee. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.